Selamat datang di channel Daeng Info. Di kesempatan kali ini kita akan mendengar analisa politik Rocky Gerung yang 100% akurat. Tapi sebetulnya dia lebih pahit. Golkar juga begitu akhirnya kan. Mau menyembunyikan sesuatu padahal sebetulnya wajah mereka itu wajah white coffee itu. Bitterness. Teriris, nggak bisa ngapa-ngapain. Bayangan partai gede itu nggak bisa ngapa-ngapain datang dengan konferensi pers yang orang udah tahu dari awal pasti begitu. PLT-nya adalah Agus Gumiwang, kita udah tahu dari awal tuh. Bisik-bisik dari 3 bulan lalu. Satu waktu di pertemuan Golkar, kayak 2-3 bulan lalu, saya diundang. Di depan saya ada Pak Erlangga Ibrahim. Saya bilang, Pak Erlangga, Anda akan diamputasi oleh Jokowi. Dia keluar. Nggak mau dengar suara saya. Jadi kan, gue nggak pernah salah bikin analisis itu. Saya cintai. Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Erlangga Hartarto. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu mungkin dia 10 tersinggung, saya Agustus bilang, Anda akan 2024. diamputasi oleh Presiden Jokowi. Dia langsung berdiri. Saya masih tegur, Pak Erlangga mau kemana? Kan Anda undang saya bicara, kenapa Anda mau tinggal tuh? Saya minta izin ya. Silakan itu. Jadi hal semacam ini bisa diduga dengan kalau otak kita jalannya benar, kita bisa tahu tuh. Ujung dari Erlangga ada di mana itu, apalagi dengan peristiwa Jakarta hari-hari ini kan. Jadi sebetulnya sesuatu yang dengan gampang kita duga itu tinggal tunggu waktu aja. Kenapa? Karena Jokowi nggak mau Erlangga buka seluruh kejahatan Jokowi ketika Jokowi lengser. Erlangga tahu semuanya tuh. Simple poinnya. Kenapa Erlangga? Kan kalau bisa yang lain juga. Dan kenapa mesti Erlangga? Yang lain siapa? Ya kalau Anda katakan ketua umum, berarti ketua umum yang lain harus tahu dong. Iya. Itu kan logika. Enggak. Saya cuma bilang Erlangga tahu. Kalau ketua umum lain tahu, pasti ketua umum juga diganti oleh Jokowi. Pertanyaan saya, kenapa kemudian Anda menduga Erlangga tahu? Bukan Saya nggak menduga. Saya menganalisis, dan Erlangga memang adalah Menko Perekonomian. Dia tahu lalu lintas uang, dia tahu bagaimana ya segala macam hal, bahkan yang dia dikenakan besok mau ditangkap soal izin ekspor segala macam. Saya harus challenge aja. Enggak. Kalau seperti itu, Bu Sri Mulyani juga dalam ancaman dong. Kalau logikanya seperti itu. Dari awal dia Sri Mulyani ancaman. Nyatanya tidak pernah diperiksa, tidak pernah tegak hukum. Artinya, ya apa artinya kalau dia nggak pernah diperiksa? Artinya analisa Anda salah. Artinya Sri Mulyani tidak berbahaya bagi Jokowi. Dia nggak punya partai, apa bahayanya Ibu Sri Mulyani? Golkar punya partai. Itu soalnya, yang mau tanpa punya partai pun bisa bersuara. Bagaimana caranya Sri Mulyani mengamankan Jokowi kalau Jokowi ada dalam persoalan hukum di DPR? Erlangga punya faksi di DPR, PDIP punya tuh. Kan masalahnya mesti ada perlindungan politiknya. Sri Mulyani nggak mungkin bikin perlindungan politik pada Jokowi. Itu logikanya begitu. Mau saya teruskan apalagi Aiman? Oke. Saya lagi bosan komentar politik nih, karena gue lagi urusan panjat tebing, tapi oke lah. Ya. Karena lebih berguna panjat tebing daripada panjat beringin.